dengan nilai kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk mencapai maksud ini. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman ini dan melakukannya sebagai citra diri kami. Dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup itu kami berdoa dan siap mendengarkan firman Allah. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Allah, sama-sama katakan, amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Satu bagian yang menolong kita untuk mengembangkan kehidupan bersahaja dalam keselamatan yang telah Tuhan karyakan bagi hidup kita. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 secara baik dan teratur. Demikianlah firman Allah. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa karena keberpengalaman saudara dengan Tuhanlah, saudara menyiapkan waktu hari ini untuk beribadah bersama. Demikian pula keyakinan saya yang terjadi kepada Bapak Ibu saudara yang tidak ada di ruangan ini untuk perkara yang sama, karena keberpengalaman dan kerinduan saudara menambah pengalaman saudara dengan Tuhanlah, saudara ada dalam ibadah pada hari ini. Memang pemerintah sudah membolehkan kita beribadah bersama di gereja, tentu dengan protokol-protokol atau aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Tetapi kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Filipi Family Yogyakarta, tetap memilih untuk melakukan ibadah di tempat kita masing-masing, bersekutu di dalam roh dan saling berkomunikasi secara live streaming seperti pagi hari ini, sampai pada sebuah kondisi yang benar-benar kita dapat melakukan ibadah bersama seperti sedia kala. Teruslah berdoa karena tren infeksi dalam beberapa hari ini terus meningkat. Dan kalau kita mendengar komentar atau laporan para ahli atau para medis, lebih banyak karena faktor ketidakdisiplinan masyarakat kita untuk menjaga dirinya masing-masing, ada di rumah dan ketika berada di luar harus dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mari kita berdoa supaya setiap elemen bangsa ini mengerti bahwa setiap kita adalah subjek pembangunan. Dan ketika keadaan ada seperti hari ini, jangan mempergantungkan atau meletakkan tanggung jawab kondusivitas dan kebaikan keadaan ini pada orang lain. Tapi Anda harus yakin bahwa Anda pun adalah pelaku daripada pembangunan itu. Jadi ketika kita memiliki sikap demikian, maka secara simultan kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan baik, tentu dengan perkenanan Tuhan. Nah, pagi ini saudara, kita akan melanjutkan renungan kita atau topik firman Allah yang sudah kita bahas dalam 3 pekan berlalu di bawah topik keagungan hidup karena perbuatan baik. Nah, krusialitas dari firman ini saya selalu katakan bahwa pertama, untuk membawa kita kepada konsep yang benar tentang perbuatan baik itu apa menurut Alkitab. Karena konsep yang benar adalah dasar dari perilaku yang produktif. Kalau saudara punya konsep yang salah,
saudara akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif daripada tujuan dari perbuatan itu. Jadi karena itu saudara harus memiliki konsep yang benar tentang perbuatan baik itu apa. Dan ada orang yang berkata bahwa perbuatan baik itu adalah cara kita memperoleh keselamatan. Oh saudara, tidak ada, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena perbuatan baiknya, karena perbuatan baik macam apakah yang bisa dibuat oleh seorang berdosa seukuran dengan standar Allah yang sempurna. Abraham yang disebut sebagai bapa beriman dibenarkan bukan karena ketaatannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena kesalehannya, tapi karena ia memiliki iman yang ditaruh kepada nama Yahweh. Demikian pula para nabi yang lain sampai kepada nabi di perjanjian baru atau orang-orang percaya di perjanjian baru dibenarkan karena iman percaya kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Di dalam kekristenan ada yang mengatakan bahwa perbuatan baik saudara harus kita lakukan karena kita bertanggung jawab untuk memelihara kelanggengan atau kelestarian atau kekekalan keselamatan itu. Alkitab pun mengoreksinya sebagai tidak benar. Mengapa? Karena Kristus berkata sudah selesai. Artinya finalitas karya keselamatan itu sudah dikerjakan Kristus. Dan ketika saudara percaya Yesus, Alkitab secara tegas berkata bahwa saudara sudah diselamatkan. Dan seterusnya, perbuatan baik saudara menjadi satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan untuk memperoleh atau mempertahankan keselamatan. Beberapa poin yang saya jelaskan dalam beberapa pekan yang lalu menjelaskan kepada kita, perbuatan baik merupakan perintah Allah yang harus, pertama karena itu adalah konsekuensi logis dari kedudukan saya dan saudara sebagai seorang benar Allah. Karena saya orang benar, karena saya orang suci, karena saya dikuduskan oleh Allah untuk sebuah perbuatan baik, maka saya harus berbuat baik. Itu saya sudah jelaskan ketika kita belajar dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dan yang kedua saudara, perbuatan baik diperintahkan oleh Allah sebagai konsekuensi dari berdirinya kita di pihak Allah. Kemarin saya menjelaskan kepada kita bahwa tindakan penebusan Kristus itu, kematian Kalvarinya itu tidak hanya ditujukan untuk membayar sebuah harga yang lunas. Dengan kematiannya sebagai Allah, tubuh dan darah Kristus yang adalah tubuh dan darah Allah itu adalah harga yang setimpal untuk kemuliaan Allah yang hilang dari hidup kita. Dan Alkitab berkata setelah ia membayarnya, ia membawa kita keluar ex agorazo, lalu mendudukkan kita di dalam kehidupannya. Dengan pemeteraian yang dilakukan oleh Roh Kudus, kita menjadi satu dengan Allah. Jadi karena itu saudara, kesatuan kita dengan Allah ini bukan saja sebuah kesatuan yang berbicara tentang persepadanan hakikat, tapi dalam konteks penebusan ex agorazo, kita dibawa keluar dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Jadi hari ini saudara harus berlawanan dengan iblis dan segala tipu daya kuasa dosanya. Jadi saudara, kita menjadi seorang yang berbuat baik harus karena pertama, dan yang kedua, kita berdiri sepihak dengan Allah. Dan yang ketiga, minggu lalu kita belajar adalah sebagai prasyarat untuk membangun keintiman yang berkuasa. Perbuatan baik menjadi syarat yang harus kita buat untuk menjadi alasan kesatuan atau penguasaan Allah secara praktis dalam hidup kita. Dengan lain perkataan bahwa itu menjadi satu bagian yang membawa kita kepada kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Allah dalam hidup kita. Jadi tidak ada orang yang hidupnya morat-marit, tidak ada orang yang hidup di dalam dosa, keserampangan hidup, lalu Allah menguasai dia. Tidak ada. Tapi seorang yang tunduk mutlak kepada kekudusan dan kebenaran, orang itulah yang dipimpin oleh Allah,
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Nah, hari ini saudara, dari teks yang kita baca tadi, Mazmur pasal 117 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya menyimpulkan satu lagi tujuan atau nilai perbuatan baik Kristen itu, atau perbuatan baik Alkitab itu adalah sebagai cara kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai cara bagi kita untuk membangun pujian kepada Dia. Atau keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu membawa kita kepada bangun perbuatan baik. Perbuatan baik yang nyata itu adalah ketika kita memuji Tuhan. Saudara perhatikan di situ dalam ayat 1, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Saudara perhatikan, itu adalah sebuah kata perintah, pujilah Tuhan. Kata Tuhan di situ itu sampai dengan ayat yang kedua dengan aposisinya dia itu 4 kali diulang. Dan kalau saudara perhatikan di situ, kata Tuhan di situ ditulis secara unik dalam bahasa terjemahan Indonesia. Diterjemahkan dengan huruf besar semua. Berbeda dengan kata Tuhan yang hanya huruf T-nya saja besar. Kalau huruf T-nya saja besar itu diterjemahkan dari kata Adonai. Tapi jika hurufnya besar semua, T-U-H-A-N, itu diterjemahkan dari kata Yahweh dalam bahasa Ibrani. Nah saudara, kalau saudara mempelajari kata ini secara konkordatif, artinya belajar mempelajarinya secara bagian demi bagian secara kontinu sampai kepada wahyu yang penuh di perjanjian baru, kita tahu bahwa kata Tuhan itu atau Yahweh itu adalah nama Yesus dalam perjanjian lama. Nah saudara nanti bisa melihat misalnya 2 kata yang diterjemahkan persis itu adalah Keluaran 3 ayat 13-14 dan Yohanes 8 ayat 58. Aku adalah aku ada. Nah saudara, perhatikan di situ kata perintah pujilah itu ditujukan kepada Yahweh atau kepada Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan di situ yang wajib memuji Dia adalah segala bangsa tanpa terkecuali. Apakah itu bangsa-bangsa yang berada di Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika, semuanya. Bahkan dikatakan di situ, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Jadi ada penyebutan secara umum, lalu kemudian penyebutan secara khusus. Menunjukkan bahwa bukan hanya kelompok, tapi saudara, kelompok kecil sampai ke individu harus memuji Dia. Dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah saudara, Mazmur 117 ini ditulis dengan latar belakang penyelamatan Yahweh atau penyelamatan yang dilakukan oleh Allah terhadap orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Nah kalau saudara perhatikan kata kasih-Nya itu berbicara tentang seluruh rangkaian karya yang diberikan oleh Yahweh kepada bangsa itu untuk membebaskan mereka sampai membawa mereka masuk di tanah perjanjian. Kalau saudara membaca mulai dari pasal yang ke-6 Keluaran, itu dikatakan Tuhan mendatangkan lalat pikat. Dan seterusnya sampai di ayat pasal yang ke-14 itu kematian sulung Mesir. Tidak ada satupun yang tidak mati dari anak-anak sulung di Mesir. Mulai dari sulung Firaun, para bangsawan, rakyat jelata, sampai ke sulung ternak, binatang. Semuanya mati. Untuk apa saudara? Itu adalah rangkaian yang dikerjakan oleh Yahweh untuk menyelamatkan bangsa itu keluar dari penjajahan di Mesir. Dia juga yang membelah Teberau. Lalu menjadi sebuah lahan kering untuk perjalanan 2,5 juta orang kurang lebih keluar dari Mesir itu sampai di seberang sana.
Dia juga yang menyiapkan air yang keluar dari batu karang di Meriba. Dia yang membuat bangsa itu saudara menang terhadap orang Amalek dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan seterusnya. Dan selama 40 tahun saudara, ia mengerjakan rangkaian karya demi karya keselamatan untuk bangsa itu. Dan setelah Musa mati, ia memberikan tongkat estafet pertama. Lalu 7 kali dalam hari yang ke-7. Hanya berkeliling. Tetapi setelah itu saudara, temboknya dihancurkan. Lalu setelah itu kota itu ditaklukkan. Nah saudara, perhatikan. Karya-karya itu diberikan oleh Yahweh kepada bangsa ini. Bukan karena bangsa itu baik. Bukan karena mereka menginisiasi sesuatu karya untuk mencari Allah. Bukan. Kalau mereka memenuhi syarat. Bukan saudara. Bukan karena mereka memenuhi syarat. Bahkan kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 32. Di situ mereka membangun sebuah patung dari emas. Lalu sujud menyembahnya dan berkata, inilah yang Yahweh yang Tuhan yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Saudara, waktu mereka melakukan penyembahan terhadap patung itu, saudara pikir apakah itu dilakukan dengan tiadanya tanda-tanda kehadiran Allah? Alkitab berkata saudara, mereka melakukannya kalau itu di siang hari, mereka lakukan itu di bawah naungan tiang awan. Lambang dari kehadiran Allah dalam hidup mereka. Kalau mereka melakukan itu di malam hari, berarti mereka melakukan itu di bawah sinar tiang api yang menyinari mereka. Hebatnya saudara, waktu mereka melakukan dosa itu, memang Allah berkeputusan untuk membinasakan mereka. Tapi Musa berkata, Tuhan, kalau engkau mau membinasakan umat ini, hapus dulu nama saya dari buku kehidupan. Saudara tahu ceritanya, akhirnya Allah mengampuni mereka. Artinya saudara, saya mau katakan kepada kita, dahsyatnya karya keselamatan Allah itu seharusnya membawa kita kepada bangun syukur, bangun ibadah, bangun penyerahan diri yang tidak harus kita pertimbangkan. Karena itulah hidup kita. Seharusnya saudara seorang percaya itu, dia memiliki ketajaman kepekaan. Bahwa ibadah dan perbuatan baik itu adalah bentuk syukurnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata di sini, pujilah Tuhan. Itu sebuah kata perintah absolut. Tidak boleh tidak. Saudara tahu, gambaran itu atau karya keselamatan yang dikerjakan Yahweh bagi orang Israel itu adalah Paskah pertama yang menggambarkan Paskah sejati yang dikerjakan Kristus Tuhan bagi kita. Seharusnya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda yang saya kasih, seharusnya kita yang berdoa dengan kegentaran dan ketakutan di Getsemani. Karena saudara harus sadar bahwa tanpa Allah, kutuk itu telah valid di atas kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kekekalan itu tanpa ada kuasa yang dapat mengubahnya. Seharusnya saudara, kita yang berdoa dengan ketakutan sampai peluh kita menetes seperti darah. Tapi saudara, Anda tidak pernah punya pengalaman itu. Kita yang seharusnya melangkah gontai setelah menerima keputusan peradilan memvonis mati itu, kita yang memikul salib kita ke Golgota, lalu disalibkan di situ. Saya dan saudara yang seharusnya berteriak, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya saudara, kita yang mati ketika murka itu dituangkan atas hidup kita. Tapi saudara, siapakah di antara kita yang hari ini bermegah di hadapan Allah pernah mengalami peristiwa itu? Tidak ada. Karena waktu Allah menuangkan murka di atas kita, Yesus Tuhan menggeser kita. Lalu ia menempatkan dirinya tepat pada tempat di mana kita berdiri.
lalu ia menerima cawan kematian itu menjadi pengalaman hidupnya. Alkitab berkata, ia menyerahkan nyawanya. Apakah itu bukan kasih yang hebat? Apakah itu bukan kasih yang ajaib? Yang kita terima hanya karena kasih karunia. Jadi saudara, sepantasnya lah, sepatutnya lah, seyogyanya lah, gitu. Saya dan saudara membangun kehidupan yang tunduk mutlak kepadanya. Setiap hal yang kita harus bangun dalam hidup ini, kita harus mengerti bahwa saya orang benar, maka saya harus melakukan kebenaran. Setiap kali saudara berhadapan dengan pilihan-pilihan, saudara harus sadar bahwa saudara sedang berdiri di pihak Allah untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan natur Allah yang sudah menjadi teman sepersekutuan kita. Seharusnya kita mengerti bahwa ini adalah prasyarat untuk kita membangun keintiman yang tetap progres bersama dengan Allah. Dan seharusnya saudara mengerti, setiap perbuatan baik kita, setiap keputusan ibadah kita adalah sebuah keputusan untuk kita mengagungkan Dia, memuji Dia, memasyurkan namanya, bersyukur kepadanya. Dan dikatakan di sini dalam teks ini saudara, bukan hanya kasih-Nya, dikatakan dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan baik-baik. Ada orang yang berkata, kalau kita tidak memelihara kehidupan kita sebagai suci, kita akan kehilangan keselamatan kita. Kita akan masuk ke neraka, walaupun saudara adalah anak dan ahli waris Allah. Galatia pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Walaupun Roh Kudus memeteraikan saudara, Efesus 1 ayat 13-14. Walaupun Roh Allah ada di dalam diri saudara sebagai pendiam atau sebagai pemilik tubuh Anda, karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Tapi saudara perhatikan kata ini, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang sejak ia menerima Kristus, ia tidak pernah lagi jatuh di dalam dosa? Siapa yang sejak ia percaya Yesus, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 atau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Anda sudah berkata, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Ampuni segala dosaku. Saudara, waktu saudara berkata demikian, Anda dinyatakan secara yudisial, berdasarkan ketetapan hukum Allah, Anda dibenarkan. Pertanyaan saya, siapa yang sejak mengangkat tangan memohon pengampunan dan menerima Kristus itu, dia tidak pernah berdosa lagi? Oh, kita berkali-kali saudara. Ya, orang Israel itu, saudara perhatikan, 40 tahun dalam perjalanan itu, bolak-balik mereka menggerutu, berbuat salah dan seterusnya. Sampai enggak mereka di tanah perjanjian? Saudara, sampai. Memang di generasi pertama hanya Yosua dan Kaleb. Tapi saudara, jangan saudara berpikir bahwa mereka yang kemudian mati di padang belantara itu kemudian mereka tidak masuk surga. Kalau demikian kesimpulan saudara, berarti Musa pun tidak masuk surga. Saudara, posisi kita sebagai anak Allah adalah posisi yang tidak dapat dibatalkan oleh kekuatan apapun, termasuk dosa. Tetapi ketika kita berdosa dalam kehidupan benar kita, tidak berarti bahwa tidak ada disiplin, tidak ada penghukuman, tidak ada konsekuensi. Saudara, generasi pertama dari orang Israel itu binasa dan tidak ada yang sampai di tanah perjanjian, itu karena konsekuensi, karena akibat. Tapi posisi mereka sebagai orang yang telah tertebus itu termeterai kekal dalam providensi Allah.
Itu sebabnya Alkitab berkata, karena kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ini alasan atau nilai keempat dari perbuatan baik Kristen. Bahwa waktu kita berbuat baik, itu adalah tanda kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang baik. Seorang yang tahu berterima kasih, tahu ada. Ya. Kalau kita diberi oleh ayah ibu kita atau oleh sahabat kita dan seterusnya, kalau saudara sudah mengerti ABC, tidak perlu ada orang yang berkata, ayo bilang terima kasih. Enggak, saudara. Kita punya kesadaran moral, kesadaran etika dalam diri kita akan berkata, ucapkan terima kasih. Bahkan kita dengan gerakan tubuh yang menunjukkan keseanteroan betapa berharganya pemberian dan karya orang lain bagi kita. Demikian pula saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya, itu seharusnya kita fahami sebagai paket dari seluruh kebenaran firman. Ya, bahwa kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tundukkan diri saudara di hadapan Tuhan dan renungkan firman Allah kembali pada saat ini. Apa motif saudara datang dalam setiap ibadah dan apa motif saudara melakukan semua perbuatan baik? Seharusnya saudara, memang itu harus merupakan refleksi dari kebenaran manusia batinia kita. Memang itu juga seharusnya merupakan demonstrasi dari posisi Anda sebagai seorang yang berdiri di pihak Allah. Karena penebusan itu menyatukan Anda dengan Allah. Memang Anda harus mengerti bahwa itu adalah cara Anda membangun prasyarat atau tindakan yang mendahului dominasi Allah dalam kepenuhan Allah dalam hidup kita.